Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dodi dalam mata kuliah Statistika Bisnis. Adapun pada video kali ini saya akan menjelaskan bab dasar-dasar pengujian hipotesis untuk uji dua sampel. Dalam bab ini, kita mempelajari cara menggunakan pengujian hipotesis untuk membandingkan perbedaan antara pertama, rata-rata dua populasi independen. Lalu yang kedua, rata-rata dari dua populasi berpasangan. Yang ketiga adalah proporsi dua populasi independen. Dan terakhir adalah varians dari dua populasi independen. Dalam uji dua sampel, kita akan melihat gambaran besar tes dua sampel. Uji dua sampel dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menguji rata-rata populasi independen untuk kelompok 1 dengan kelompok 2. Lalu yang kedua, kita akan menguji rata-rata populasi berpasangan untuk kelompok yang sama dan biasanya digunakan untuk perlakuan before after atau sebelum dengan sesudah. Yang ketiga, kita akan melakukan uji dua sampel terhadap proporsi populasi independen. Misalkan untuk menguji perbedaan proporsi kelompok 1 dengan proporsi kelompok 2. Dan yang terakhir, kita akan menguji dua sampel untuk varians populasi yang independen. Misalkan di sini kita akan menguji varians kelompok 1 dengan varians kelompok 2. Apakah beda atau sama? Kita mulai dari yang pertama, yaitu rata-rata dua populasi independen. Rata-rata populasi independen itu dibagi menjadi 2. Untuk simpangan baku populasi yang diketahui dan simpangan baku populasi yang tidak diketahui. Tujuan dari menguji rata-rata populasi independen adalah menguji hipotesis atau membentuk interval keyakinan untuk perbedaan antara dua rata-rata populasi yang kita simbolkan sebagai mu1 dikurangi mu2. Dan kita akan membuat estimasi titik untuk selisih antara rata-rata sampel kelompok 1 dikurangi kelompok 2 yang disimpulkan dengan X bar 1 dikurangi X bar 2. Dalam uji dua sampel populasi independen, sumber data berbeda di dua kelompok dan harus bersifat independen. Apa arti bersifat independen? Artinya adalah sampel yang dipilih dari satu populasi tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi sampel lainnya. Nah, di sini kita harus menggunakan dua kelompok yang benar-benar berbeda dan tidak saling ketergantungan. Lalu kita akan menggunakan uji Z, uji T untuk varians gabungan, dan uji T untuk varians terpisah. Di sini kita akan melihat perbedaan antara statistika uji Z dengan statistika uji T. Kapan kita menggunakan statistika uji Z dan kapan kita menggunakan statistika uji T. Nah, ini tergantung dari simpangan baku populasi. Apabila simpangan baku populasi diketahui, maka kita menggunakan statistika uji Z. Namun, apabila simpangan baku populasi tidak diketahui, maka kita akan menggunakan simpangan baku sampel yang disimbolkan dengan S besar untuk memperkirakan sigma atau simpangan baku populasi yang notabene tidak kita ketahui. Pada akhirnya kita akan menggunakan statistika uji T atau T-student. Asumsi untuk uji sampel dua populasi independen yang simpangan bakunya tidak diketahui adalah sampel harus diambil secara acak dan independen.
Sekali lagi, independen adalah dua kelompok harus benar-benar berbeda dan tidak terkait satu sama lain. Dan tentunya populasi terdistribusi secara normal. Dan ketika simpangan baku populasi diketahui baik itu dari kelompok 1 ataupun kelompok 2, statistika uji yang digunakan menggunakan standar error sebagai berikut. Ini adalah rumus standar error dari X bar 1 dikurangi X bar 2. Kita harus tahu dulu berapa simpangan baku populasi kelompok 1 dan simpangan baku populasi kelompok 2. Serta jumlah sampel yang kita ambil dari kelompok 1 dan jumlah sampel yang kita ambil dari kelompok 2. Dan inilah rumus statistika pengujiannya yang disimbolkan dengan nilai Z. Untuk memahami rumus-rumus ini, nanti kita akan aplikasikan ke dalam contoh soal. Yang perlu kita kuasai di sini adalah membuat hipotesis dan menentukan apakah ini uji arah kiri, arah kanan, atau uji dua arah. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari bahwa apabila sebuah hipotesis 0 dan hipotesis 1 ada tanda sama dengan dan tidak tanda sama dengan, maka ini sudah pasti dipastikan adalah uji dua arah. Sedangkan kalau bentuknya adalah kurang dari sama dengan atau di sini lebih dari sama dengan, ini adalah uji arah kanan atau uji arah kiri. Ini tergantung dari jenis hipotesisnya. Sekali lagi tergantung dari jenis hipotesisnya. Jenis hipotesis berpengaruh terhadap kurva yang akan kita gambar. Apabila hipotesis berbentuk sama dengan, maka kita menggambar kurva sebagai berikut. Luas daerah penolakan ada dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Sebagai contoh, misalkan di sini hipotesis 0 adalah selisih rata-rata populasi kelompok 1 dikurangi selisih rata-rata kelompok 2 sama dengan 0. Lawan dari hipotesis 0 adalah hipotesis 1. Rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2 tidak sama dengan 0. Apabila hipotesis berbentuk seperti ini, maka kita harus menggambar menjadi uji dua arah. Dan yang diarsir ada dua. Yang diarsir ini adalah daerah penolakan. Apabila Z hitung berada di daerah penerimaan, maka kita menerima H0. Dan H0 akan tertolak jika nilai Z lebih kecil dari nilai min Z alfa bagi 2 atau lebih besar dari Z alfa bagi 2. Dengan kata lain, apabila nilai Z hitung berada di daerah penolakan, maka tentunya H0 ditolak. Kita kembali ke uji dua arah. Misalkan di sini hipotesis 0 adalah selisih rata-rata populasi 1 dikurangi selisih rata-rata populasi 2 adalah kurang dari sama dengan 0. Maka lawan hipotesis 0 adalah hipotesis 1. Rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2 adalah lebih dari 0. Maka kita lihat di sini, ini kita menentukan kanan atau kiri tergantung dari hipotesis 0. Ibarat semua mulut, ini sedang berbicara ke arah kanan, maka yang diarsir adalah arah kanan. Kita lihat yang uji arah kiri, ya, fokus pada hipotesis 0-nya. Ini ibarat mulut sedang berbicara ke arah mana? Ya, tentunya ke arah kiri, maka di sini uji arah kiri. Ya, kita lihat di sini tolak H0 jika nilai Z hitung lebih dari Z alfa. Di sini untuk uji arah kiri, tolak H0 jika nilai Z hitung kurang dari minus Z alfa. Apa itu Z alfa dan apa itu Z alfa bagi 2? Z alfa bagi 2 adalah nilai kritis yang hasilnya bisa kita ambil dari tabel
statistik. Atau juga bisa dicari dengan menggunakan rumus Microsoft Excel. Baik, kita akan menggunakan uji dua sampel populasi pada contoh soal. Misalkan di sini, informasi gaji mengenai karyawan pria dan wanita dari sebuah perusahaan ditampilkan sebagai berikut. Sampel yang diambil untuk pegawai pria adalah 64. Sampel yang diambil untuk wanita di sini adalah 36. Rata-rata sampel di sini gaji dalam ratusan ribu rupiah adalah, nah ini kalau dibentuk menjadi juta adalah 4,4 juta atau 44 ya ratusan ribu rupiah. Nah, ini karena kita untuk mempersimpel angka, ya ini saya buat menjadi seperti ini. Nah, di sini nilainya bukan simpangan baku, tetapi di sini varians populasi. Ingat, varians adalah nilai kuadrat dari simpangan baku. Ingat, varians adalah nilai kuadrat dari simpangan baku. Nah, di sini varians populasi adalah untuk pria 128, sedangkan wanita 72. Maka untuk mencari simpangan baku, ini kita tinggal akar saja. Ya, ini kita tinggal akar 128 dan akar 72. Ini menjadi simpangan baku. Dengan asumsi kedua populasi mendekati distribusi normal, apakah ada perbedaan nilai gaji antara pria dan wanita dengan alfa 5%? Pertama, kita harus mencari standar errornya. Kita perhatikan di sini. Di sini adalah simpangan baku kelompok 1 kuadrat. Apa ini? Ini ternyata adalah varians. Makanya tadi tidak saya akar, karena di sini adalah yang kita dapatkan adalah nilai variansnya. Ini varians kelompok 1, ini varians kelompok 2. Varians kelompok 1 atau varians dari pegawai laki-laki adalah 128, dibagi dengan jumlah sampel 64. Ditambah varians dari pegawai wanita, 72 dibagi jumlah sampelnya 36. Kita hitung yang menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah akar 4. Berapa akar 4? Akar 4 adalah 2. Maka di sini standar errornya adalah 2. Nah, sekarang kita menghitung yang namanya nilai Z hitung. Nilai Z hitung di sini adalah rata-rata kelompok 1 untuk data sampel dikurangi rata-rata kelompok 2 untuk data sampel. Rata-rata untuk data sampel dari pria adalah 44. Wanita adalah 41. Jadi 44 dikurangi 41. Lalu di sini mu1 dikurangi mu2, kalau kita ambil dari hipotesis hasilnya adalah 0. Ya, kita kembali ke hipotesisnya. Ya. Oke, dibagi dengan standar error 2. Dibagi dengan standar errornya adalah 2. Maka nilai Z hitungnya adalah 1,5. Ya, saya ulangi di sini. Ini 2 dari mana? 2 dari standar errornya. Ini 44 dikurangi 41 dari mana? Ini adalah nilai rata-rata sampel dari pegawai pria dan ini adalah rata-rata sampel dari pegawai wanita. 0 dari mana? 0 dari hipotesis 0. Hipotesis 0-nya adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji populasi pria dengan rata-rata gaji populasi wanita. Kita hitung hasilnya nilai Z-nya adalah 1,5. Kita lihat di sini, hipotesis 0 adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Atau boleh juga ditulis mu1 sama dengan mu2. Lawannya adalah hipotesis 1. Maka di sini mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0.
Boleh juga ditulis mu1 tidak sama dengan mu2. Apa arti hipotesis ini? Artinya hipotesis 0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara gaji pegawai pria dengan gaji pegawai wanita. Sedangkan H1, ya secara manajemen kita artikan ada perbedaan signifikan antara gaji pria dengan gaji wanita. Itu adalah terjemahan dari sebuah hipotesis. Nilai alfanya adalah 0,05. Nilai Z kritis adalah 1,96. Didapat dari mana? Didapat dari tabel statistik, atau juga bisa menggunakan formula Excel. Kalau misalkan kita tidak tahu tabel statistik, kita bisa menggunakan yang namanya formula Excel. Statistika uji adalah 1,5. Nah, sekarang kita lihat di sini, posisi 1,5 dengan 1,96 ada di posisi mana? Kita gambar di sini. 1,96 ini ada tanda plus minus. Kalau ada tanda plus minus artinya uji dua arah. 1,96 positif di kanan, lalu di sini min 1,96 negatif di kiri. Posisi statistik ujinya atau statistik hitungnya adalah 1,5. Ada di mana 1,5? Oke, ada di daerah penolakan apa penerimaan? Ya, ada di daerah penerimaan H0. Maka di sini keputusannya adalah terima H0 pada tingkat alfa 5% atau 0,05. Apa yang bisa kita simpulkan dari uji statistika ini? Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata gaji dari pegawai pria dengan wanita. Artinya pria dan wanita gajinya sama saja. Nah, itu kesimpulan dari contoh pertama. Ya, kita lanjut ke pembuatan interval keyakinan untuk selisih rata-rata populasi. Ya, pada bab-bab sebelumnya kita membuat yang namanya interval keyakinan. Baik ya, ini adalah rumus interval keyakinan. Kita aplikasikan saja ke contoh soalnya. Interval keyakinan untuk selisih rata-rata populasi adalah X1 bar dikurangi X2 bar plus minus nilai Z tabel atau Z alfa bagi 2 kali akar varians populasi 1 dibagi sampel populasi 1 ditambah varians populasi 2 dibagi jumlah sampel dari populasi 2. Nah, kita masukkan angkanya 44 untuk pegawai pria, 41 untuk pegawai wanita. Z alfa bagi 2 diambil dari tabel adalah 1,96 dikali ini adalah standar error yang tadi kita cari, hasilnya 2. Maka dapatnya adalah sama dengan 3 plus minus 3,84. Maka interval keyakinannya adalah antara min 0,84 sampai 6,84. Ya. Di sini kita lihat artinya selisih mu1 dan mu2 itu terletak di mana? Nah, terletak di min 0,84 sampai 6,84. Tadi di sini hipotesisnya apa? mu1 dikurangi mu2, hasilnya berapa? Hasilnya 0 ya. Oke, ini diambil dari hipotesis. Apakah benar posisinya seperti ini? Betul. Nah, makanya hipotesis 0 diterima. Oke, baik ya. Mudah-mudahan jelas sampai sini. Baik, kita lanjut berikutnya. Apa yang terjadi jika simpangan baku populasi tidak diketahui? Oke, apabila simpangan baku populasi tidak diketahui, maka kita harus menggunakan metode lain, tidak bisa menggunakan metode uji Z. Kita harus menggunakan metode uji test student.
Asumsi uji tes student adalah sampel diambil secara acak dan populasi terdistribusi normal. Dan yang ketiga syaratnya adalah varians populasi tidak diketahui tetapi kita asumsikan sama. Ya, ingat di sini kita nggak tahu varians populasi atau simpangan baku populasi, tetapi kita asumsikan nilainya adalah tidak jauh beda atau sama. Ya, apabila simpangan baku populasi tidak diketahui, kita bisa membentuk estimasi interval. Ingat ya, varians populasi diasumsikan sama, jadi gunakan dua simpangan baku sampel dan digabungkan. Jadi di sini menggunakan simpangan baku sampel yang digabungkan. Di sini statistik ujinya adalah menggunakan nilai T, bukan nilai Z. Dan di sini derajat kebebasan, ya kita sudah mulai mengenal derajat kebebasan apabila kita menggunakan uji T. Di sini adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Artinya apa? Kelompok 1, sampel kelompok 1 ditambah sampel kelompok 2 dikurangi 2. Ini adalah simpangan baku yang digabungkan. Rumusnya adalah N1 dikurangi 1 dikali simpangan baku kelompok 1. Ini ingat, bukan simpangan baku populasi, tetapi adalah simpangan baku sampel. Jadi apabila simpangan baku populasi tidak diketahui, kita harus menggunakan simpangan baku sampel. Ya, sekali lagi ya, ini rumusnya ya, akar dari ya, rumus ini ya, N1 dikurangi 1 dikali simpangan baku kelompok 1 kuadrat atau varians sampel kuadrat ditambah N2 kurangi 1 dikali varians sampel kuadrat dibagi N1 kurangi 1, N2 kurangi 1. Nah, ini sebenarnya adalah degree of freedom ya. Degree of freedom masing-masing kelompok. Ya, degree of freedom masing-masing kelompok. Ini adalah rumus nilai T hitungnya. Ya, di mana T hitung ini memiliki degree of freedom N1 ditambah N2 kurangi 2. Kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan degree of freedom pada bab sebelumnya. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah simpangan baku, standar error yang digabungkan. Ya, standar error yang digabungkan. Nah, ini kita cari ini dulu, baru kita cari nilai T hitungnya. Ya, lebih baik kita akan menggunakan contoh agar bisa memahami aplikasi rumus-rumus tadi. Nah, di sini misalkan soalnya adalah Anda adalah seorang analis keuangan untuk sebuah perusahaan pialang. Anda akan ditanya, apakah ada perbedaan hasil dividen antara saham yang tercatat di NYSE dan Nasdaq? Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Sampel untuk NYSE ya 21, Nasdaq ada 25 sampel saham. Rata-rata sampel untuk NYSE adalah 3,27, ini dividen ya dalam persen, Nasdaq 2,53. Kalau tadi contoh soal sebelumnya menggunakan varian, di sini kita menggunakan simpangan baku sampel. Ya. Oke. Dengan asumsi kedua populasi mendekati distribusi normal dengan varians yang diasumsikan varian populasinya adalah sama, adakah perbedaan nilai rata-rata hasil dividen antara kedua bursa saham dengan tingkat alfa sama dengan 0,05? Oke, langkah pertama adalah kita harus mencari simpangan baku yang digabungkan. Ya, ini kita masuk ke rumus ini ya. Ini degree of freedom kelompok 1, ini degree of freedom kelompok 2. Ini kita masukkan ya. Jadi kalau untuk T, ini N-nya selalu dikurang 1. Dan di sini kita menggunakan nilai simpangan baku sampel. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Kalau dikuadratkan menjadi yang namanya apa? Varians. Ini varians, ini varians. Oke, kita masukkan angkanya ya. Untuk kelompok 1, ada 21
sampel 21 saham dikurangi 1 dikali simpangan baku sampel. Karena kita nggak tahu ya simpangan baku populasinya. Nah, di sini simpangan baku sampel adalah 1,30 kuadrat. Dan ini untuk kelompok 2 simpangan baku sampelnya adalah 1,16 kuadrat dibagi 21 dikurangi 1. Ditambah 25 kurangi 1. Hasilnya adalah simpangan baku yang digabungkan adalah 1,5021. Nah, ini. Ini kita masukkan untuk mencari yang namanya standar error. Nah, ini kita masukkan. Dikali dengan 1/21 ditambah 1/25. Di sini ada X bar 1 dan X bar 2. Rata-rata dividen atau bagi hasil dari saham di NYSE di sini 3,27. Dikurangi dari Nasdaq 2,53. Hasilnya nilai T hitungnya adalah 2,04. Kita sudah dapat hasil perhitungannya, kita buat hipotesisnya. Hipotesis 0 adalah rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2, hasilnya sama dengan 0. Bisa juga rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2. Ya terserah, boleh pakai yang ini atau boleh pakai yang ini. H1 adalah mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Boleh juga mu1 tidak sama dengan mu2. Apa sih arti secara manajerial? Artinya tidak ada perbedaan, kalau untuk H0 ya, tidak ada perbedaan dividen antara saham di NYSE dan Nasdaq. Nah, kalau H1-nya di sini ada perbedaan signifikan antara dividen di NYSE dan dividen di Nasdaq. Nilai alfa 0,05. Nah, degree of freedom-nya di sini dari kelompok 1 21 sampel, kelompok 2 25 dikurangi 2 hasilnya 44. Ya, kita cari nilai ini. Nilai T tabel atau nilai kritisnya itu di tabel atau boleh juga menggunakan rumus statistik di Microsoft Excel. Kalau misalkan kita nggak punya tabel, itu bisa dicari dengan menggunakan formula Microsoft Excel. Nah, di sini nilai T kritisnya adalah 2,0154. Sedangkan nilai T hitungnya atau statistika uji 2,04. Ada di mana posisinya? Nah, ternyata posisinya tipis sekali di antara daerah penolakan. Kita di sini keputusannya adalah menolak H0 pada alfa 0,05. Kesimpulannya, ada bukti perbedaan antara dividen NYSE dan Nasdaq. Ada perbedaan antara dividen NYSE dan Nasdaq. Jadi, lebih besar mana dividennya? Nah, ini dia, NYSE ya. Kalau misalkan kita mengacu pada nilai X bar-nya. Oke. Baik ya, alhamdulillah kita sudah mempelajari uji 2 sampel populasi untuk simpangan baku populasi yang tidak kita ketahui. Lalu ada kasus seperti ini, jika varian tidak sama, maka harus seperti apa? Nah, jika kita tidak dapat mengasumsikan varians populasi sama, kalau tadi kan varians populasinya diasumsikan sama, nah, kita tidak bisa menggunakan uji T varian gabungan. Maka kita harus menggunakan uji T varian terpisah yang mencakup 2 varian sampel dalam perhitungan statistika uji. Perhitungan kalau secara manual agak rumit, maka kita akan menggunakan Microsoft Excel. Yang nanti akan dijelaskan pada video lainnya. Untuk aplikasi Microsoft Excel untuk uji hipotesis, ya, baik untuk uji Z dan uji T. Nah, kita membuat juga interval keyakinan untuk selisih rata-rata populasi. Prosesnya hampir sama dengan yang simpangan bakunya populasi diketahui ya. Ini rumusnya, ya kita langsung saja.
Masukkan angka-angkanya. Nah, di sini didapat min 0, hasil interval keyakinan untuk selisih rata-rata populasi ya. Kita masukkan angka-angkanya ya. Ini kita sudah dapat ya, ini yang NWSI, ini Nasdaq, rata-rata sampelnya. Lalu yang adalah nilai T-tabel, ini adalah simpangan baku gabungan. Ini adalah nilai sampel dan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita dapat 0,74 plus minus 0,7312. Nah, ini adalah interval keyakinan untuk selisih rata-rata populasi ya. Jadi kita bisa lihat di sini mu1 dikurangi mu2. Di sini adalah min 0,008 sini. 1,4712. Nah, ini kita membuat yang namanya interval keyakinan. Oke. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu adalah rata-rata populasi berpasangan. Rata-rata populasi berpasangan biasanya digunakan untuk pengujian before after. Dalam ilmu kesehatan ini sering sekali dipakai untuk menguji keefektivitasan sebuah obat atau sebuah produk kesehatan. Misalkan ada orang yang dikasih krim pemutih. Dilihat pertama kulitnya agak gelap ketika dikasih krim pemutih. Dalam beberapa waktu apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Atau bisa dalam dunia perdietan, misalkan ada satu kelompok orang yang mengalami obesitas, lalu dikasih program diet dan olahraga dalam berapa waktu, misalkan 3 atau sampai 4 bulan, lalu diukur sebelum dan sesudah. Sebelum dikasih diet dan olahraga ditimbang. Setelah dikasih diet dan olahraga selama 4 bulan, itu ditimbang lagi. Pertanyaannya apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, itu ya aplikasi untuk uji 2 sampel populasi berpasangan. Asumsi dari uji sampel berpasangan itu populasi harus terdistribusi normal. Kalau tidak normal bagaimana? Nah, nanti kita akan belajar yang namanya statistika non-parametrik. Nah, di sini kita mengenal yang namanya konsep D. D itu artinya apa? Difference. Ya, artinya adalah difference ya. Oke. Apa arti difference? Difference adalah tadi ketika sudah mengalami program diet dan sebelum mengalami program diet itu dilihat ya. Misalkan di sini beratnya ada orang yang obesitas 100 kg, ya ada 100 kg di sini. Setelah dia dikasih program diet dan olahraga, tahu-tahu berubah jadi 70 kg. Nah, ini namanya konsep difference. Estimasi titik untuk rata-rata populasi berpasangan adalah D besar bar. Ini artinya rata-rata difference ya, rata-rata difference. Nah, di sini asumsi simpangan baku populasi selisih skor itu diketahui ya, diketahui. Kalau kita nggak tahu ya simpangan baku populasi, kita bisa menggunakan rumus simpangan baku sampel seperti ini ya. Boleh pakai simpangan baku sampel. Kalau pakai simpangan baku sampel, ini kita pakai uji T ya, pakai uji T. Ya, intinya gampang ya. Kalau misalkan kita nggak tahu simpangan baku populasi, kita bisa menggunakan simpangan baku sampel. Nah, kalau sudah menggunakan simpangan baku sampel, kita harus menggunakan uji T. Nah, kalau kita tahu simpangan baku populasi, kita pakai uji Z. Tetapi sepanjang pengalaman saya mengadakan riset, itu jarang sekali yang namanya simpangan baku populasi itu diketahui.
hampir 80 bahkan 90%, ya berdasarkan pengalaman saya, itu kita tidak akan tahu yang namanya simpangan baku populasi. Nah, mau nggak mau kita harus menggunakan simpangan baku sampel. Makanya sering beberapa penelitian itu selalu menggunakan nilai T-hitung dan T-tabel. Oke, kita lanjut ya. Ini nilai T-hitung, ini adalah difference atau selisih rata-rata dikurangi hipotesis dari selisih dibagi dengan simpangan baku. Sampel difference dibagi dengan akar N. Kalau simpangan baku populasi diketahui, ya pakai simpangan baku populasi. Nah, degree of freedom-nya adalah N dikurangi 1. Ya, ini rumusnya tadi sudah kita ketahui ya. Ya, prinsipnya juga sama. Ya, kalau sama dengan, ini dia dua arah. Kalau dia kurang dari sama dengan, satu arah. Lihat, ini dia mulutnya berbicara ke arah mana? Ke arah kanan, maka yang diarsir adalah warna kanan. Ini kalau sebelah sini, mulutnya mengarah ke arah kiri, maka yang diwarnai adalah sebelah kiri. Tolak H0 apabila nilai T-hitung kurang dari min T alfa ya. Misalkan di sini dapatnya. Ini pasti ditolak. Atau di sini, ini ditolak. Atau di sini, ini pasti ditolak. Nah, kita langsung saja contoh uji dua sampel populasi berpacangan. Sebuah perusahaan mengirim staf penjualan ke pelatihan customer service. Tujuannya apa sih pelatihan customer service? Untuk mengurangi jumlah keluhan. Ya, apakah pelatihan tersebut membuat perbedaan dalam jumlah keluhan? Data keluhan pelanggan sebelum dan sesudah adalah sebagai berikut. Misalkan di sini sales ada Andi, Budi, Cahyo, Dedi, Eko. Sebelum di training jumlah keluhan 6, 23, 04. Sesudah di training ya, ini ada perbedaan. Ikut training misalkan 3 bulan. Jadinya 6 jadi 4. Nah, ini ada yang ekstrim ya, 20 jadi 6. Ini hebat ya. Ini 3 jadi 1. Ini nggak ada sama sekali ya, tidak ada perbedaan. Nah, ini ada perbedaan. Kita hitung selisihnya. 2 dikurang 1, 4 dikurang 6, min 2. 6 dikurang 20, min 14. 2 dikurang 3, min 1. 0 dikurang 0, 0. Lalu 0 dikurangi 4, min 4. Nah, ini selisihnya. Oke, kita perlebar lagi tabelnya. Selisih ini kita cari nilai rata-ratanya. Ini dijumlah dulu ya. Dijumlah menjadi min 21. Ya, ini min 21. Dibagi dengan ada berapa sales? Ada 5. Dibagi 5 sama dengan min 4,2. Lalu kita cari simpangan bakunya. Nah, ini simpangan bakunya diambil dari rumus seperti ini ya. Kita cari dulu nih selisihnya nih. Min 2 dengan min 2 dikurangi min 4,2. Hasilnya adalah 2,2. Lalu dikuadratkan jadinya 4,84. Lalu yang kedua, misalkan di sini min 14 dikurangi min 4,2, hasilnya min 9,8. Min 9,8 dikuadratkan, hasilnya 96,04. Seterusnya sampai yang terakhir, si Eko ini ya. Ini min 4 dikurangi min 4,2, hasilnya 0,2, lalu dikuadratkan hasilnya 0,004. Lalu diapain nih? Nah, kita jumlah. Jumlah hasilnya berapa? 128,8. Ya, ini kita masukkan ke sini. Dibagi dengan N adalah sampel 5 kurang 1. Berarti akar 128,8 dibagi 5 kurang 1. Hasilnya 5,67. Hasilnya 5,67. Kita sudah dapat nilai T hitungnya. Nilai T tabel akan kita cari. Nah, kita membuat hipotesisnya. Di sini adalah hipotesis 0, mu D sama dengan 0. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pelatihan penanganan customer service. Artinya keluhan sama aja.
setelah dilatih. H1 adalah tidak sama dengan 0. Ya, H1 adalah tidak sama dengan 0. Berarti di sini pelatihannya efektif ya. Kalau ini berarti pelatihannya tidak efektif. Nilai kritis adalah 4,604. Degree of freedom-nya dapat dari mana ini? Ya, ini 5 kurang 1. Hasilnya adalah 4. Dicari di tabel statistik ya. Kita cari di tabel statistik atau boleh menggunakan yang namanya formula Microsoft Excel. Statistik ujinya tadi kita dapat ya, rata-rata difference-nya adalah min 4,2 dikurangi mu D-nya yang diharapkan adalah 0 ya. Maka di sini kita tulis 0 dikurangi simpangan bakunya 5,67 dibagi dengan akar 5 sama dengan min 1,66. Ini nilai T hitungnya. Uji satu arah apa dua arah? Uji dua arah ya. Makanya yang diwarnain ada dua ya, kanan dan kiri. Nah, di sini ternyata kita lihat T hitung ada di daerah penerimaan H0, maka kita terima H0. Ya, jadi statistik T tidak ada di wilayah penolakan. Kesimpulannya, tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah keluhan, maka pelatihan tidak berdampak signifikan. Jadi pelatihannya itu nggak ngefek ya. Nah, ini. Ya, tadi saya ceritakan yang aplikasi buat orang dikasih program diet dan disuruh fitness apakah ada perbedaan signifikan penurunan berat badan, ini juga sama ya konsepnya. Ini untuk uji before after. Nah, ini membuat yang namanya interval keyakinan ya. Ini interval keyakinannya seperti ini. Tadi kita sudah dapat angka-angkanya. D bar, T tabel, simpangan baku selisih, dan akar N. Ini kita tinggal masukkan saja angkanya, min 4,2 plus minus 4,604 dikali 5,67 dibagi dengan akar 5. Hasilnya min 4,2 plus minus 11,67. Maka nilainya adalah mu D bar adalah min 15,87 sampai 7,474. Nah, ini interval keyakinan dari uji 2 sampel populasi berpasangan. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Ini mudah-mudahan bisa paham ya. Oke. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Selisih proporsi 2 populasi. Apa sih tujuan kita melakukan uji selisih proporsi 2 populasi? Tujuannya adalah menguji hipotesis atau membentuk interval keyakinan selisih antara 2 proporsi populasi independen yang disimpulkan dengan P1 dikurangi P2. Asumsinya adalah di sini N1 dikali P1 itu harus lebih besar sama dengan 5. Ya, ini harus kita uji dulu nih. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Point of estimate atau estimasi titik untuk selisih adalah P1 dikurangi P2. Nah, ini apa sih maksudnya ya? Ya, kita lanjut ke slide berikutnya saja. Karena kita memulai dengan mengasumsikan hipotesis adalah benar, kita mengasumsikan bahwa proporsi kelompok 1 sama dengan proporsi kelompok 2. Artinya tidak ada perbedaan proporsi yang signifikan. Dan kita akan menggabungkan nilai estimasi 2 sampel. Nah, ini makanya ada estimasi gabungan. Simbolnya adalah Pi kecil bar sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 tambah N2. Di mana X1 dan X2 adalah jumlah kesuksesan pada sampel 1 dan 2. Nah, ini maksudnya apa ya?
Nanti akan kita pahami setelah kita mengerjakan soal. Nah, ini rumusnya ya, rumusnya. Seperti ini rumusnya. Ini adalah bentuk hipotesisnya ya, mirip ya. Ini dua arah. Ini arah kanan, ini arah kiri ya. Hampir sama tadi kayak sebelum-sebelumnya. Pada prinsipnya dasarnya sama ya. Ini juga sama nih. Kalau misalkan tandanya sama dengan, ini yang diwarnai 2. Kalau dia tandanya kurang dari sama dengan, atau dia berbicara menghadap ke kanan, maka yang diwarnai adalah arah kanan. Begitu juga dengan kalau misalkan dia berbicaranya ke arah kiri, maka yang diwarnai adalah arah kiri. Nah, di sini kita mencari nilai Z. Mencari nilai Z ya. Kita di sini menggunakan nilai Z. Karena di sini tidak ada simpangan baku populasi ataupun simpangan baku sampel. Karena di sini pakai yang namanya proporsi. Oke ya. Lebih enak kita untuk memahami sebuah rumus itu kita harus mengaplikasikannya dalam kasus. Nah, di sini ada soal, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara proporsi laki-laki dan proporsi perempuan yang akan menyukai produk kopi Robusta Latte? Nah, ini ada produk kopi nih. Akan diuji untuk laki-laki dan perempuan. Dalam sampel acak 72, untuk laki-laki, 36 laki-laki menunjukkan mereka akan memilih suka. Jadi dari 72 yang suka kopi Robusta Latte ada 36. Nah, sedangkan di sini perempuan yang diambil sampel ada 50. Dari 50 yang suka kopi Robusta Latte ada 31. Ujilah pada tingkat signifikansi 0,05 apakah ada perbedaan proporsi yang signifikan. Kira-kira persentase perempuan sama laki-laki sama atau enggak nih? Atau malah gedean perempuan dalam menyukai kopi Robusta Latte. Nah, di sini soal ini tidak ada simpangan baku ya. Karena di sini kita menguji yang namanya selisih proporsi. Hipotesis 0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan 0. Hipotesis 1 adalah, sorry tadi bukan mu ya, tapi adalah pi ya, sorry. H0 adalah pi1 dikurangi pi2 sama dengan 0. H1 pi1 dikurangi pi2 tidak sama dengan 0. Apa sih maksudnya ini? Nah, di sini kedua proporsinya sama. Artinya proporsi laki-laki dan proporsi perempuan dalam menyukai kopi Robusta Latte itu sama. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau ada perbedaan bisa jadi ya kopi Robusta Latte itu lebih banyak disukai laki-laki dibanding perempuan atau sebaliknya. Nah, itu. Proporsi sampel adalah P1 36 dibagi 72, ini 0,50. Wanita 0,62. Ini kalau dilihat dari sekilas, ini banyakkan yang menyukai kopi Robusta Latte adalah wanita. Kalau dilihat dari persentasenya ya. Ini hampir 62% ini. Yang menyukai kopi. Kalau laki-laki 50-50. Ya mungkin laki-laki lebih suka kopi yang tubruk kali ya. Kopi yang agak keras nih. Nah, kalau kita gabungkan antara pria dan wanita, di sini 36 tambah 31 dibagi 72 tambah 50. Hasilnya adalah, kalau di total gabungan ya, baik laki-laki atau perempuan adalah 0,549. Nah, kita di sini kita masukkan nilainya ya. Kita masukkan nilainya. Di sini tadi proporsinya adalah 0,5 dikurangi 0,62. Di sini P1 untuk laki-laki, P2 untuk perempuan. Dikurangi dengan 0. Kenapa 0? Karena hipotesisnya tadi ya. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Dibagi dengan, ini yang total ya, laki-laki dan perempuan 0,549. Dikali 1 kurangi 0,549. Dikali 1/72 ditambah 1/50. Nah, nilai Z hitungnya adalah di sini min 131.
Di sini uji dua arah, kalau uji dua arah itu sudah pasti angkanya 1,96 kalau uji Z. Uji Z itu paling enak ya sebenarnya ya. Angka-angkanya sudah tahu ya, kalau misalkan satu arah 1,65, kalau dua arah 1,96. Kalau alfanya 5%. Untuk ekonomi itu biasanya menggunakan alfa 5%. Ya, kalau untuk teknik itu biasanya 1%. Keputusan adalah terima H0. Ya, terima H0. Kenapa terima H0? Karena ada di daerah penerimaan. Apa yang kita bisa simpulkan? Ya, tidak ada bukti perbedaan yang signifikan antara proporsi laki-laki dan proporsi perempuan yang menyukai produk kopi Robusta latte. Ya, walaupun di sini kita lihat ya, perempuan lebih unggul, cuman perbedaannya itu perbedaan tipis. Ya, ibarat kalau main bola, ya menang 1-0, menang 2-1. Ya, bukan perbedaan yang signifikan. Misalkan menang 5-1, nah itu udah menang yang signifikan. Nah, macam itulah analoginya. Nah, di sini kita membuat interval keyakinan juga ya. Kita masukkan angka-angkanya ya. Ini tadi sudah ada 0,5 dikurangi 0,62 ditambah plus minus 1,96. Akar ya, kita masukkan angka-angkanya, dapatlah di sini ya interval keyakinannya di sini Pi1 kurangi Pi2. Ya, sebelah kirinya adalah min 0,299 di sini 0,059. Nah, ini. Oke ya. Ini selisih proporsi dua populasi. Untuk membuat interval keyakinannya. Nah, yang terakhir kita masuk ke varians dua populasi. Apa itu varians? Ya, varians itu adalah simpangan baku yang dikuadratkan ya. Balik-balik aja itu ya, varians. Nah, kalau apa itu varian, nanti kita balik lagi ke bab varians ya, ke analisis deskriptif numerik tuh. Nah, itu. Ya, sekali lagi sama ya prinsipnya ya. Kalau tandanya sama dengan di hipotesis ini pasti dia uji dua arah. Arah kiri kita lihat aja nih hipotesis nolnya. Tanda sama kurang dari sama dengannya atau lebih dari sama dengannya, ini menghadap ke kanan, ini menghadap ke kiri, berarti makanya arah kiri. Ini mulut berbicara ke arah mana? Ke arah kanan. Berarti dia uji arah kanan. Nah, di sini kita mengenal ya nilai baru. Kalau tadi kita udah bicara nilai Z dan nilai T. Ini kalau nilai Z ini untuk simpangan baku yang kita ketahui. Kalau T ini adalah simpangan baku populasi yang tidak kita ketahui. Ini kita nggak tahu nih. Ya, kita nggak tahu nih berapa nih. Ya. Ini diketahui, ini tidak diketahui. Ini menggunakan Z untuk yang diketahui, T untuk yang tidak diketahui. Nah, sekarang ini ada lagi nih uji F. Uji F nanti kita pelajari pekan depan ya. Di slide berikutnya. Untuk ANOVA ini paling sering kepakai ya uji F nih. Di sini untuk menguji varians populasi, F adalah simpangan baku populasi kuadrat ya. Ini kalau simpangan ini adalah namanya varians nih. Ini namanya varians ya, varians. Varians kelompok 1 dibagi varians kelompok 2. Ya, varian sampel kelompok 1 dan varian sampel kelompok 2. Kalau populasi ya gini ya. Nah, ini populasi. Nah, ini derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut ya. Oke. Nilai kritis F ditemukan dari tabel F atau boleh pakai formula Excel. Ya, kalau kita nggak dapat tabelnya, kita pakai formula Excel. Ya, nanti untuk kasus ini di video lainnya ya, membuat perhitungan dengan Microsoft Excel. Di sini ada dua derajat kebebasan yang sesuai, pembilang dan penyebut. Nah, kalau tadi degree of freedom itu dikurang 1 atau kurang 2, di sini ada derajat pembilang dan penyebut. Nah, ini harus pakai tabel F. Kurvanya ini tidak simetris ya.
kurvanya tidak simetris. Beda dengan uji Z dan uji T. Kalau uji Z, uji T simetris. Nah, ini dia tidak simetris. Dia bentuknya seperti ini nih. Nah, ini untuk uji F. Ini untuk uji Z atau T. Nah, ini yang arah kiri kita tulis dengan FL. Ini F left ya. Ini FR adalah F right. Tolak H0 jika nilai F hitung lebih besar dari F right. Nah, ini. Ini tolak H0 jika nilai F hitung kurang dari F left. Jadi seperti ini. Ini untuk uji dua arah. Kalau tadi adalah satu arah, ini adalah dua arah. Ya, uji dua arah. Nah, untuk menemukan nilai kritis, kita harus menggunakan tabel F. Atau kita juga bisa menggunakan yang namanya formula Microsoft Excel. Dan ini langsung saja ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya masih sama tadi ya dengan yang uji T, independen. Ini soalnya masih sama. Tapi metodenya aja yang berbeda ya. Metodenya aja yang berbeda. Kita bikin hipotesisnya dulu. Yang pertama adalah tidak ada perbedaan antar varians. Yang kedua adalah ada perbedaan antar varians. Nah, ini ya. Tadi kalau sebelumnya itu kita membuat hipotesisnya bukan varians, tapi adalah rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2. Ini H1. Rata-rata kelompok 1 tidak sama dengan rata-rata kelompok 2. Nah, ini bedanya. Jadi H0 tidak ada perbedaan antar varian, H1 ada perbedaan antar varian. Ya, ini berbeda dengan yang tadi, yang pembahasan kedua. Soalnya sama, tapi yang ditanyakan beda. Ya. Nah, kita mencari yang namanya nilai F-tabel. Nah, di sini pembilang dinamakan dengan numerator, penyebut dinamakan dengan denominator. Dicari dengan Microsoft Excel ya, kalau misalkan kita nggak tahu tabelnya. Hasil tabel ini ya. Tapi kita nggak tahu nih, nggak ada tabelnya nih. Wah, tabelnya gimana Pak? Ya udah, kita cari dengan Microsoft Excel. Dengan menggunakan rumus formula sama dengan FINV, ya, FINV, buka 0,025. Nah, ini kenapa 0,025 bukan 0,05? Nah, ini ingat, ini adalah uji dua arah. Jadi 0,05-nya kita bagi 2. Maka hasilnya adalah 0,025. Ya, derajat bebas pembilangnya 20. Ada mana yang 20? Nah, kita lihat nih. NWSE tadi berapa sampelnya? 21, dikurangi 1, 20. Lalu Nasdaq berapa? 25 ya. Dikurangi 1. Ya, lihat dari sini aja nih. Oke ya. Ini tarik sampelnya. Nah, didapat nilai T-tabel 2,33. Ini untuk yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri itu gimana? Ini kita gambar dulu ya. Nah, seperti ini. Ini yang sebelah kanan. Nah, ini udah dapat nih 2,33. Nah, yang sebelah kiri ini gimana? Nah, ini kita tukar nih posisinya. N2-nya itu sebagai pembilang. 25 kurangi 1 sama dengan 24. Denominatornya adalah N1 kurangi 1, 21 kurangi 1 adalah 20. Nah, dengan menggunakan Microsoft Excel, karena dia ada di sebelah kiri, maka ditulisnya bukan 0,025, tapi adalah 0,975 ya. Didapat dari mana nih? 0,975 didapat dari 1 kurangi 0,025. Dapatnya adalah 0,975. Ini kita masukkan pembilangnya 24, denominator penyebutnya 20 ya. Yang didapat nilai F tabelnya adalah 0,43. Nah, ini 0,43. Nah, sekarang kita masukin aja ya, langsung ke F hitungnya. Ini relatif lebih gampang perhitungannya dibanding dengan metode-metode yang tadi kita bahas sebelumnya.
Ya, ini kita lihat ya, simpangan baku kelompok 1 1,3 kalau dikuadratkan jadi varians. Maka ini dinamakan dengan analisis varians untuk 2 sampel. Dibagi dengan 1,16 kuadrat. F hitungnya adalah 1,256. Ada di mana? Ada di daerah penerimaan H0. Jadi F hitung tidak ada di daerah penolakan 0. Jadi tidak menolak H0, alias di sini kita menerima H0. Apa yang bisa kita simpulkan secara manajerial? Ya, tidak ada cukup bukti tentang perbedaan varians pada alfa sama 0,05. Jadi artinya apa? Varians antara NWSI dengan Nasdaq itu adalah sama. Ya, variansnya itu sama. Ya, jadi variansnya sama. Kan tadi syarat untuk uji Z dan uji T itu salah satunya adalah varian sama. Nah, ini adalah kita uji dulu nih, uji persamaannya varians. Apakah variansnya itu sama atau tidak? Nah, cara ngujinya seperti ini. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah membahas keempat jenis uji untuk 2 kelompok ya. Kita telah mempelajari perbandingan 2 sampel independen ya. Baik itu menggunakan uji Z dan uji T. Apa itu 2 sampel independen? 2 sampel independen adalah 2 sampel yang benar-benar berbeda ya, tidak ada kaitannya satu sama lain. Nah, kalau ada kaitannya satu sama lain, ini dinamakan dengan 2 sampel berpasangan. Ini untuk before dan after. Lalu ada yang proporsi populasi. Ya, ini untuk misalkan untuk menguji kesukaan ya, seperti tadi. Nah, ini yang terakhir itu tadi adalah uji F untuk selisih antara 2 varian populasi ya. Jadi kita menguji apakah variannya itu sama atau beda. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita. Ya, saya Aris sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.